Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa, wa man sara ala nahjihi faqad iktafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sahabat-sahabat Himami yang dimuliakan Allah, Ramadan adalah anugerah yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala buat hambanya. Orang-orang yang diberikan umur sampai memasuki bulan Ramadan adalah orang-orang yang mendapatkan anugerah yang besar itu. Kalau boleh kita mengibaratkannya, maka Ramadan ini sesungguhnya adalah bonus bagi kehidupan kita. Bonus itu biasanya adalah sesuatu yang paling disukai. Orang menunggu-nunggu adanya bonus. Dan ada bonus kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana hadirnya Ramadan itu akan menutupi semua bentuk kekurangan-kekurangan yang ada dalam kehidupan kita. Kita ini adalah orang yang punya kekurangan yang sangat banyak. Kita generasi yang hidup di akhir zaman. Kita adalah generasi yang hidup di zaman fitnah. Kita adalah umat yang umurnya pendek-pendek. Dibanding dengan umat-umat yang terdahulu, mereka umurnya panjang-panjang. Jadi kesempatannya untuk beribadah itu panjang sekali. Nabi Nuh saja berdakwah itu 950 tahun. Maka mereka punya kesempatan yang lama untuk beribadah. Namun umat Nabi Muhammad, berdasarkan kepada hadis Rasulullah SAW, dikatakan oleh Nabi, A'maru ummati ma baina sittina wa sab'in. Umur umatku berkisar antara 60 sampai 70. Sedikit di antara mereka yang melebihi itu. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah harapan besar bagi kita sebagai umat yang hidup di akhir zaman, di mana Nabi mengatakan, nahnu al-akhirun al-awwalun. Kita ini adalah generasi terakhir, tapi kita adalah generasi yang awal. Apa itu generasi terakhir? Generasi yang hidup di akhir zaman. Dan apa itu generasi yang awal? Generasi yang pertama masuk surga. Maka belum akan masuk surga umat manapun sebelum umat Rasulullah SAW memasukinya. Ikhwati fillah, kenapa dikatakan bahwa Ramadan itu adalah bonus kehidupan yang akan menutupi kekurangan? Karena di dalam Ramadan ada satu malam yang kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Itulah yang dimaksud dengan malam Lailatul Qadar. Barang siapa yang diharamkan kebaikan di malam itu, maka ia telah diharamkan berbagai kebaikan yang lainnya. Nah, ikhwati fillah, oleh karena itu haruslah kita memahami fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan yang ada pada malam Lailatul Qadar. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan khairun min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan, di mana beribadah di malamnya, apapun amal-amal baik, amal-amal soleh yang kita kerjakan di malamnya, itu amalan itu berbanding sama kebaikannya dengan amalan yang 1000 bulan. Maka ada beberapa bentuk fadilah dari malam Lailatul Qadar. Yang pertama dikatakan annaha khairun min alfi syahrin. Seperti yang kita katakan tadi, sesungguhnya malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Apa kata Mujahid? Amaluha wa siyamuha wa qiyamuha khairun min alfi syahrin. Amalan yang ada di malam itu, siam puasa yang ada di siang harinya, wa qiyamuha, dan juga qiyamnya, menghidupkan malam, apapun amalnya, maka itu khairun min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Yang kedua, fadilahnya adalah nuzulul malaikati warruh, turunnya para malaikat dan juga ikut Jibril
Ruh di situ maknanya adalah Jibril yang sebagai pemimpin atau pembesar para malaikat. Dikatakan oleh para ulama, itu maksudnya. Maka Ibnu Katsir berkata, yaksuru tanazzulul malaikati fi hadhil laila likasrati barakatiha. Para malaikat turun pada malam itu likasrati barakatiha, dikarenakan oleh banyaknya keberkahan-keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal malaikatu yatanazzaluna ma'a tanazzulil barakati war rahmah. Dan para malaikat itu turun bersamaan dengan turunnya rahmat, keberkahan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk keutamaan Lailatul Qadar juga adalah annaha salamun ila matla'il fajr. Sesungguhnya ada kedamaian, ada ketenangan, ada keberkahan yang turun ila matla'il fajr, sampai terbitnya fajar di pagi hari. Ikhwati fillah, dikarenakan oleh besarnya keutamaan Lailatul Qadar itulah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajak para sahabatnya membangunkan istri-istrinya agar bisa beribadah, khususnya di 10 malam terakhir. Karena kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, idza dakhala, dalam satu riwayat, idza dakhala al-'ashr, apabila sudah masuk 10 malam terakhir Ramadan, sadda mi'zara wa ahya laila wa ayqadha ahla. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kalau seandainya sudah masuk pada 10 terakhir di bulan Ramadan itu, maka dia mengencangkan ikat pinggangnya, dia menghidupkan malamnya, dan dia juga membangunkan keluarganya. Tentu saja tujuannya adalah untuk beribadah. Oleh karena itu, perlu juga kita mengetahui apa saja ibadah-ibadah yang perlu untuk kita lakukan di malam itu. Ada banyak ibadah, ada banyak amalan. Di antaranya adalah al-qiyam salatut tarawih. Ini tentu saja yang pertama sekali. Melaksanakan salat tarawih yang memang sebuah ibadah malam yang istilah tarawih itu hanya ada untuk bulan Ramadan. Yang kedua, tidak hanya dicukupkan dengan tarawih itu saja. Maka sering juga orang mempertanyakan, bolehkah melakukan tahajud lagi setelah tarawih? Maka jawabannya boleh. Seandainya dia sudah mengerjakan witir bersama imam, maka tidak dibolehkan lagi untuk mengerjakan witir. Sebab tidak dibolehkan 2 kali witir dalam satu malam. Kata Rasul, la witrani fil lail. Tidak boleh 2 witir dalam satu malam. Ada ibadah qiraatul Quran, membaca Al-Quranul Karim. Itu ibadah yang luar biasa. Karena membaca Quran itu berarti membaca surat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dengan penuh cinta. Kita membaca pesan-pesannya dan berakhir nanti tidak pada sekedar membaca saja, tetapi mengamalkan apa yang ada dalam pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Membacanya saja itu sudah mendapatkan fadilah yang luar biasa. Karena 1 huruf dari Al-Qur'an yang kita baca itu pahalanya adalah 10. Kata Rasulullah, man qara'a harfan minal Qur'an falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Walam aqul alif lam mim harfun walakin alifun harf wa lamum harf wa mim harf. Jadi alif lam mim itu ternyata tidak dianggap sebagai 1 huruf, tapi itu sudah 3 huruf. Ada amalan yang lain seperti zikir dan doa. Kita memperbanyak doa dalam bulan puasa secara umum, dan lebih khusus lagi dalam bulan Ramadan. Dalam malam Lailatul Qadar maksudnya. Doa tentu saja merupakan doa-doa yang mustajabah. Bagaimana kita memohonkan keampunan kepada Allah, memohon rahmat dan kasih sayangnya, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk keluarga, bahkan untuk umat Islam secara keseluruhan. Ada juga istighfar. Istighfar itu bagian dari doa, tapi istighfar itu khusus dalam bentuk memohon ampunan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya dan juga dengan para istrinya menghidupkan malam 10 terakhir itu dengan cara beriktikaf, dengan tujuan adalah untuk meraih malam Lailatul Qadar.
Karena kata Rasul, maka carilah Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil di 10 terakhir. Itu juga lah sebabnya 10 terakhir Ramadan merupakan malam yang terbaik dalam 1 tahun. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita dan memberikan kita semangat serta mengizinkan kita untuk menikmati indahnya malam Lailatul Qadar, dan dengan cara itu kita bisa meraih dan mendulang pahala dan kebaikan sebanyak mungkin. Sehingga dengan cara itu juga catatan amal kebaikan kita semakin bertambah dan semakin berat timbangannya untuk kemudian kita mendapatkannya dengan tangan kanan. Dan itulah yang disebut dengan Ashabul Yamin. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.